สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih lanjutan After Dark ya. Ayo kita mulai. Di episode ini sambungan dari cuplikan di saat mereka berada di gua. Chai merasa haus dan diberikan sebotol minum oleh Off. Setelah minum, dia meminta maaf karena sudah menghabiskan minumannya dan berkata, tapi jangan khawatir karena kamu akan segera keluar dari gua ini, yang membuat Off bertanya-tanya apa maksudnya. Tentu saja semua orang akan keluar setelah rekaman selesai, tapi Chai menanyakan sudah sejak kapan Off tidak kembali ke apartemennya seakan memang tahu akan sesuatu. Cerita lalu berlanjut lagi ke Off dan Bot yang ingin melanjutkan rekaman episode keduanya di rumah sakit terbengkalai. Kali ini hanya mereka berdua dan tidak dibantu oleh Om. Seperti biasa, Off berjalan dan bercerita tentang rumah sakit yang katanya dikhususkan untuk merawat pasien dengan gangguan mental. Bukan seperti rumah sakit pada umumnya, di sana juga ada sebuah ruangan yang dijadikan semacam penjara untuk mengurung pasien yang membangkang. Off kemudian mempunyai ide untuk memainkan peran orang gila dan normal di sana dengan tujuan mengundang hantu. Dia langsung menunjuk Botla yang akan berperan sebagai orang gila walaupun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Para viewer pun setuju dan meminta mereka segera memainkan peran tersebut dan pundi-pundi koin pun berjatuhan. Sebelum memenuhi permintaan viewer, mereka berjalan ke tempat lain dan kamera pengawas di pojokan itu tampak mencurigakan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah ruangan VIP dengan tulisan Yang Mulia Sri Sang. Sekedar mengingatkan, Sri Sang itu adalah nama si nenek di episode sebelumnya. Kamar yang berantakan dan ada sebuah papan dengan huruf acak persis seperti yang ada di studio nenek dulu. Di sana juga ditemukan sebuah buku diary yang bertuliskan tahun 1995, Januari tanggal 15, seorang perawat bernama Dala dijadwalkan untuk merawatku. Bagaimana aku tidak tahu apa maksud dan tujuan setiap orang yang datang kepadaku, tapi aku juga tidak akan membiarkannya sehingga nanti dia akan pergi dengan sendirinya. Di halaman berikutnya terdapat coretan dan di akhir halaman ada tulisan dengan tinta merah yang membuat Bot menghempaskan buku tersebut. Suara lalat mulai terdengar seliwiran dan ada suara seperti pintu terbanting. Melihat Bot yang agak tegang, Off kemudian memberikan minuman yang dibawa dari rumah. Bot pun meminumnya tanpa curiga dan setelahnya mereka berjalan ke tempat lain. Off terus menceritakan kejadian-kejadian di rumah sakit itu sedangkan Bot lebih membisu seakan dia tidak tahu harus berkata apa yang padahal dia begitu bawel di awal. Lagi-lagi terdengar suara seperti barang jatuh dan ada bayangan seseorang di sana setelah mereka melangkah pergi. Posisi mereka sekarang berada di belakang bangunan lantai 2 dan Bot sempat bengong seperti sedang dimantra-mantrai orang. Dia tersadar ketika Off memanggilnya dan mereka lanjut ke ruangan penyiksaan. Di zaman itu orang lebih menyebutnya sebagai terapi dengan peralatan ekstrim. Disinilah Off mengatakan bahwa Bot akan berakting sebagai orang gila dan Off lagi-lagi memberikan minuman botolnya. Skenarionya sekarang Off akan merekam di ruangan VIP yang mulia untuk melanjutkan membaca isi diary tersebut selagi Bot memainkan peran. Lanjutan tulisan di buku itu, nenek mempertanyakan dari mana asal suara tawa di malam hari dan perasaan seperti sedang diawasi seseorang. Halaman berikutnya, nenek merasa ini semua membuatnya gila dan isyarat kematian semakin nyata, tapi yang bisa dilakukan hanya bersembunyi di ruangan ini. Nenek tidak percaya dengan dokter dan suster yang dia pikir ingin menyakitinya. Hanya Dala yang bisa membuatnya tenang. Dala diakui bisa mengerti apa maunya yang padahal tidaklah mudah bagi seorang dengan kelas rendah mengerti perasaan nenek. Dala bukanlah suster biasa melainkan seorang penyelamat. Penyelamat dari kematian dan nenek mengklaim dia akan menjadi gadis muda cantik lagi. Tulisan di belakang dengan tinta merah bertuliskan, kehidupan itu kepunyaanku dan kematian adalah punyamu. Lalat kembali berterbangan dan terdengar suara aneh tapi Off tidak menemukan apa-apa di sana. Pintu tiba-tiba terbanting sendiri dan cerita kembali ke Bot. Seseorang mendonasikan koin dan yang lainnya menyuruhnya untuk duduk di kursi penyiksaan sambil beradegan kesakitan. Beberapa orang mengompor yang katanya setuju dan mendonasikan lebih banyak koin lagi. Awalnya Bot agak ragu tapi akhirnya dilakukan juga. Akun dengan nama anonim mendonasikan 1000 koin dengan tuliskan mainkan alat itu. Bot mengambil kesempatan dengan meminta donasi lebih banyak lagi sebelum dia memainkan alat-alat tersebut
dan permintaan pun dikabulkan. Dia lalu bermain-main sedikit dengan peralatan itu tapi tidak sampai melukai. Tak lama terdengar suara-suara aneh yang membuatnya gelisah sedangkan Off sibuk dengan urusannya sendiri yang berjalan menelusuri tempat lain. Terdengar suara langkah kaki orang dan sekilas ada yang barusan berjalan lewat di depannya. Jika tadi hanya sekilas, sekarang lebih nyata lagi. Ada bayangan orang yang berjalan pelan di dalam sebuah ruangan dan Off langsung mengejarnya. Sosok itu menghilang dan Bot tiba-tiba berteriak karena mengaku melihat ada wanita yang berdiri di sebelah kanan dekat Off lewat kamera. Off tidak melihat sosok yang dimaksud dan Bot sendiri merasakan ada sesuatu di belakangnya. Dia semakin tegang ditambah para viewer yang berkomen menakut-nakuti yang langsung membuatnya kabur tapi sayangnya pintu terkunci dengan rapat. Melihat apa yang terjadi dengan Bot, Off berkata akan menyusulnya ke sana. Ada suara perempuan yang berkata tolong dengan miris saat Off meninggalkan tempat itu. Dan di tempat Bot berada, beberapa hantu mulai bermunculan yang semakin membuatnya gila. Ketegangan itu mendatangkan koin yang berlimpah dan singkat cerita, dia akhirnya bisa lolos dari ruangan itu tapi jatuh ke sebuah lubang. Sesampainya Off di lokasi, Bot sudah kritis oleh berbagai peralatan yang dimainkannya tadi. Ngerinya lagi, hujan koin malah berlimpah seakan para penonton benar-benar menikmati kejadian tersebut. Keesokan harinya berita TV menyiarkan tentang tewasnya Bot dan seketika menjadi trending topik. Off diundang di acara TV dan satu-satunya yang bisa dilakukan hanya meminta maaf atas kejadian tersebut dan berharap ada kesempatan kedua untuknya. Lain di depan, lain pula di belakang. Sesampainya di apartemen, Off semakin bangga atas pencapaiannya walaupun sudah mengorbankan teman. Tidak sedikit viewer yang merasa tertantang dan menanyakan updatean kegiatan gilanya itu. Video tentang hadirnya Off di sebuah acara tadi dikirimkan dari akun anonim dengan pertanyaan, apakah itu artinya kau memang sudah berencana untuk melukai temanmu sendiri? Off langsung menanggapi dengan berkata siapa yang merencanakan menghilangkan nyawa teman sendiri. Orang tersebut membalas, aku tidak mengatakan mengakhiri tapi melukai. Merasa terpojok, Off langsung berkata tidak ingin berbicara lagi jika dia terus melemparkan tuduhan. Tapi orang itu membalas, apakah kau menjadikan ini sebagai nilai jual filmmu? Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun. Off berpura-pura tidak mengerti arah pembicaraannya dan sebuah video pun dikirimkan lagi yang ternyata dialah yang sudah sengaja menutup lubang yang menyebabkan Bot celaka. Hal itu membuat Off tidak lagi bisa berlagak bego dan langsung mempertanyakan apa maunya. Orang tersebut membalas, aku hanya ingin mengetahui kebenarannya. Walaupun kau tidak memberitahuku, aku adalah fans setiamu. Apa yang kau lakukan, kapan dan di mana? Yang aku inginkan hanyalah kejujuran darimu dan aku siap mendukungmu setiap saat. Off mengerti betapa berbahayanya orang ini yang membuat posisinya terjepit. Jika Off jujur, maka itu akan menjadi kartu as dan disetir orang, sedangkan jika menolak jujur, maka videonya akan disebar ke publik. Tidak ada jalan, akhirnya Off mengaku menyusun scene tersebut untuk mendapatkan banyak uang. Orang di balik layar itu bertanya apakah itu setimpal dengan hidup temanmu? Off menjawab seharusnya itu dibuat untuk melukai bukan menghilangkan nyawa. Jika kamu memang ingin mendukungku, maka lupakan masalah ini dan jangan bertanya lagi. Beberapa detik sempat senyap dan baru saja tertanda orang tersebut sudah membaca pesannya, Off segera menghapus chattingannya tadi. Orang tersebut bertanya akankah Off melakukannya lagi yang dijawab, jika dia mengulanginya maka orang-orang akan mulai curiga. Si anonim lalu membalas lakukan dengan lebih teliti lagi nanti. Jadi beginilah kira-kira jika berhubungan dengan setan. Tiba-tiba artikel tentang Gua Kalakasu muncul lagi. Setelah itu Off membalas chat dengan berkata belum tahu langkah selanjutnya dan orang tersebut menyuruhnya untuk memikirkannya kembali. Off menjadi terkenal dan semakin banyak kamera yang mengarah kepadanya. Di tengah jalan dia tidak sengaja menabrak seorang ibu muda dan anaknya, yang membuat Off mengingat kembali dosa-dosanya dulu. Off panik dan berlari pulang dan si ibu pun tidak mau kalah ngehits yang langsung mengambil fotonya. Baru saja sampai di apartemen, foto yang barusan di jalan sudah dikirimkan ke ponselnya, begitu juga saat dia berada di minimart. Di bawah gedung juga orang-orang sudah berkumpul sambil melambaikan tangan dan siap dengan kamera ponsel. Di layar komputer lagi-lagi artikel Gua Kalakasu itu muncul. Off akhirnya memutuskan untuk login dan di sana ternyata ada vlog videonya yang memperkenalkan gua tersebut. Baru setengah nonton, komputer tiba-tiba mati dan ponsel berdering dari seorang wanita yang berkata, Off, kamu tidak bisa kabur dariku. Kenyataannya, kau membutuhkan aku. Awalnya, Off masih tidak mengerti dan komputer kemudian menyala kembali.
Wanita itu menawarkan bantuan jika Off memang ingin terkenal. Off memaki dan menolak tawaran tersebut, tapi rekaman video bot dikirimkan kepadanya dibarengi suara tawa puas. Semua video Off dikirimkan sedetail-detailnya yang membuktikan bahwa wanita itu adalah penguntit profesional yang semakin membuatnya sakit kepala. Tulisan di kertas yang bertuliskan lolos itu ternyata tulisan Off sendiri, dan sekarang dia terinspirasi untuk kabur. Cerita lalu berlanjut ke kisah seorang wanita bernama Belle. Dia tampak frustasi dengan kehidupannya yang selalu ditekan oleh Chai. Chai memaksanya menyakiti diri sendiri sambil direkam, dan suatu malam, gadis malang itu lalu memutuskan untuk mengakhiri hidup. Bola mata itu menggelinding keluar di jalan dan seseorang menghampiri dengan langkah yang tenang, dibarengi suara lalat. Jadi, Chai ini ternyata adalah teman Om. Mereka bersenang-senang malam itu dan Om mendekati seorang wanita yang berdiri di pojokan sendiri, sedangkan Chai tertarik dengan gadis yang jago minum bernama Mai. Kembali ke Om. Dia memperkenalkan diri tapi gadis itu terus memandang ke atas pohon dan mengambil foto sesuatu yang nyangkut di sana. Perempuan itu ternyata adalah si Empok Dao. Kembali ke Chai. Si belalang ini mulai dengan jurus tipu-tipunya yang seakan terlihat perhatian dengan menawarkan jas untuk menutupi kaki Mai. Mereka lalu ngobrol dan pada akhirnya Mai tidak sadarkan diri yang lalu diangkut pulang oleh Chai. Sesampainya di sebuah apartemen, Chai pun beraksi dengan sangat terapi. Dia menggunakan sarung tangan agar tidak meninggalkan jejak apapun dan kelakuan bejatnya itu direkam dengan sengaja. Setelah itu Mai ditinggalkan dan hal kotor pun dilakukan. Chai berencana ingin menyebar videonya semalam dan sambil menunggu uploadan selesai, seseorang memberitahu bahwa Belle mengakhiri hidup dan meminta Chai untuk berhenti merekam. Dia lalu menelpon Om yang saat itu bersama Dao untuk mengabarkan berita ini, dan yang dikhawatirkan sekarang adalah video tentang penyiksaan Belle yang sudah pernah diupload sebelumnya di dark web. Selama mereka ngobrol di telepon, Dao melihat tajam ke arah Om dengan berbagai rencana jahat di otaknya. Kembali ke Chai. Setelah menutup telepon, dia mendengar suara wanita menangis dan menemukan tisu dengan sedikit potongan daging yang mengingatkannya dengan Belle. Dua penghuni apartemen masuk dan tisu tadi pun menghilang. Di kafe, Om kembali ke meja dan menanyakan kenapa Dao membuat lubang di cake-nya, yang dijawab kita akan segera menghadapi sebuah fenomena dengan konsep lubang. Wanita tidak mudah disogok hanya dengan sepotong cake atau makanan mahal tambahnya. Dao kemudian melihat tindik di kuping Om yang berderet dan bertanya apakah sedotan yang dipegangnya itu mampu menembus ketindikannya, pertanyaan aneh dari seorang wanita aneh yang misterius. Dao menanyakan jika Om begitu menyukai tindik, maukah dia menambahkannya lagi, jadinya dia bisa dijadikan model di acara Dao nanti. Hal itu akan dipikirkan lagi nanti, dan sekarang mereka menghampiri Chai. Om berbicara empat mata dengan Chai dan Dao sibuk mengambil foto-foto. Masalah Chai kini sedikit terselesaikan di mana dia meminta seorang teknik untuk menyimpan video tentang Belle. Ngomong sana-sini, Chai mulai memperhatikan Dao yang dibalas tatapan seakan berkata, "Nak mampus ke?" Dao juga melemparkan senyum jahatnya. Malamnya, si PK beraksi lagi yang ingin menggait korban lainnya. Baru saja minum seteguk, dia terbatuk-batuk dan berhalusinasi melihat bola mata di gelasnya. Chai kemudian ke toilet dan sekilas teringat tentang kematian Belle juga bola mata itu. Tiba-tiba terdengar suara erangan dari salah satu bilik toilet dan Chai pun mengintip dari sebuah lubang kecil. Adegan itu adalah adegan di mana Pink memberikan pelayanan gratis kepada seorang pria di cerita sebelumnya. Kejadian itu sudah direkam oleh Chai yang lalu ingin diupload seperti biasa. Dia kemudian menelpon ke Mai dan mengancamnya dengan rekaman videonya dulu. Chai meminta Mai untuk datang ke sebuah lokasi yang sudah dikirimkan ke ponselnya. Singkat cerita, sampailah Mai di sebuah gedung tua dan Chai mengawasinya dengan kamera pengawas yang sudah terpasang. Di sana ada sebuah kotak yang berisikan alat pemuas dan si PK Chai ini menyuruhnya untuk bermain dengan alat tersebut. Mai menolak tapi lagi-lagi dia diancam dengan video itu. Dengan sangat terpaksa, Mai melakukan permintaannya tanpa menyadari adanya kamera yang sedang merekamnya. Bersambung. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.